Dalam video hari ini saya ingin berdiskusi mendalam tentang pekerjaan sebagai buruh tani di Selandia Baru, dan kenyataan dalam mencoba mendapatkan sponsor visa. Sebagai buruh tani, banyak orang datang ke Selandia Baru dengan harapan mendapatkan pekerjaan di pertanian yang akan mensponsori visa mereka sehingga mereka dapat hidup di sini untuk jangka panjang, dan meskipun benar bahwa melakukan pekerjaan di pertanian dapat membuka jalur visa, penting untuk dipahami bahwa pada umumnya Anda tidak bisa begitu saja mendapatkan pekerjaan di pertanian dan secara otomatis memenuhi syarat untuk mendapatkan sponsor. Ada lebih dari itu. Jadi dalam video ini saya akan melakukannya, jelaskan secara menyeluruh bagaimana pekerjaan pertanian cocok dengan berbagai kategori visa di Selandia Baru. Saya akan menjelaskan persyaratan setiap jenis visa, manfaat dan batasan jika Anda ingin bekerja di pertanian. Di sini tujuan saya adalah memberikan kejelasan, sehingga Anda dapat memahami pilihan realistis Anda. Mari selami musiman visa kerja dulu. Mari kita bahas visa kerja musiman yang merupakan pilihan yang terkadang melibatkan pekerjaan pertanian jangka pendek. Visa ini memungkinkan Anda bekerja di Selandia Baru hingga 7 bulan per musim dalam pekerjaan hortikultura atau pemeliharaan anggur, beberapa operasi pemetikan buah musiman yang besar, dan kebun anggur akan mempekerjakan pekerja dengan visa ini selama masa puncak panen ketika tenaga kerja tambahan diperlukan. Tetapi penting untuk dipahami bahwa visa kerja musiman adalah visa sementara. Visa ini dimaksudkan untuk pekerjaan musiman hanya untuk jangka waktu terbatas. Visa ini tidak memberikan jalur langsung ke tempat tinggal. Petani individu tidak dapat secara langsung mensponsori Anda untuk mendapatkan visa kerja musiman. Anda harus mengajukan permohonan melalui perusahaan besar yang tersertifikasi melakukan pekerjaan panen musiman dalam skala besar. Beberapa contohnya adalah operasi buah kiwi di kebun apel besar atau kebun anggur besar. Selain itu, biasanya Anda tidak dapat melamar untuk visa ini sendiri. Pertama-tama Anda memerlukan tawaran pekerjaan dari perusahaan yang disetujui yang dapat mensponsori Anda. Mereka akan memberikan dokumentasi yang Anda sertakan dalam permohonan visa Anda ke imigrasi Selandia Baru. Proses permohonan biasanya memakan waktu 1-2 bulan, jadi Anda perlu mengatur waktunya sebelumnya musim panen yang akan datang, mulai mengoordinasikan rincian dan dokumen dengan majikan Anda sangat penting selama proses aplikasi. Setelah disetujui, visa kerja musiman memberi Anda hak kerja penuh waktu untuk musim tertentu yang Anda sponsori hingga maksimal 7 bulan. Anda hanya bisa bekerja untuk satu pemberi kerja yang terdaftar di visa Anda selama ini. Pekerjaan yang tersedia sebagian besar adalah pekerjaan manual yang terkait dengan aktivitas pertanian musiman seperti pemetikan buah, pakan dan penyortiran hasil bumi, pemangkasan tanaman merambat, atau pemanenan pohon sayuran, mengoperasikan peralatan pertanian, pekerjaan umum di pertanian dan kebun. Pekerjaan ini memerlukan kebugaran fisik, kemampuan untuk bekerja di luar ruangan, dan kemauan untuk melakukan tugas yang berulang-ulang. Pengalaman seringkali tidak diperlukan, hanya sikap yang baik dan etos kerja yang kuat. Perlu diingat bahwa Anda tidak dapat memperpanjang visa kerja musiman dalam musim yang sama. Berlaku hingga maksimal 7 bulan per pemberi kerja yang mensponsori. Setelah pekerjaan pertanian musiman Anda selesai, visa tidak dapat diperpanjang. Anda harus meninggalkan Selandia Baru dan mengajukan visa baru untuk musim berikutnya. Hal ini menunjukkan sifat sementara dari visa kerja musiman. Setelah menyelesaikan pekerjaan pertanian musiman, Anda dapat tinggal secara legal di Selandia Baru dan melakukan jenis pekerjaan sementara lainnya seperti retail, perhotelan, atau peran admin hingga visa Anda habis masa berlakunya. Namun Anda tidak dapat bekerja untuk operasi kebun pertanian atau kebun anggur yang berbeda. Pemberi kerja sponsor asli dan alternatif setelah pekerjaan pertanian musiman yang melamar untuk visa liburan kerja yang akan memberikan lebih banyak fleksibilitas untuk bekerja di berbagai industri. Namun hal ini memerlukan keluar dari Selandia Baru dan masuk kembali dengan visa sementara yang baru sekarang.
Hal yang penting untuk dipahami adalah bahwa visa kerja musiman tidak memberikan jalur langsung menuju permanen tempat tinggal atau sponsor jangka panjang dengan sendirinya dianggap sebagai visa. Sementara oleh imigrasi Selandia Baru terdapat jalur visa lain yang dapat Anda ikuti dari luar Selandia Baru yang menawarkan tempat tinggal seperti kategori migran terampil atau tempat tinggal dari skema kerja tetapi buruh tani musiman saja tidak akan membuat Anda memenuhi syarat untuk mendapatkan visa tinggal jangka panjang berdasarkan peraturan imigrasi saat ini. Tujuan dari visa kerja musiman ini adalah untuk mengisi kekurangan tenaga kerja jangka pendek bukan sebagai batu loncatan bagi sebagian besar migran untuk tinggal di Selandia Baru secara permanen. Hal ini tidak mengarah pada langsung ke tempat tinggal jadi ringkasnya visa kerja musiman adalah pilihan untuk pekerjaan pertanian sementara di Selandia Baru hingga 7 bulan. Visa ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja musiman yang tinggi di pertanian dan kebun. Anda memerlukan sponsor dari pemberi kerja yang disetujui sebelum melamar sementara pengalaman budaya yang luar biasa visa musiman saja tidak memberikan hak tinggal jangka panjang tetapi layak. Dipertimbangkan jika Anda ingin pekerjaan pertanian jangka pendek untuk mendanai perjalanan Anda di Selandia Baru. Jelaskan bahwa ini hanya visa sementara. Oke. Mari kita lanjutkan ke pilihan visa pekerjaan pertanian berikutnya. Kategori migran terampil. Visa ini membawa kita ke jenis pekerjaan utama visa yang memberikan jalur menuju izin tinggal permanen. Kategori migran terampil. Visa ini diperuntukkan bagi para profesional terampil yang pekerjaannya termasuk dalam daftar kekurangan keterampilan di Selandia Baru dan sebagian kecil dari peran manajemen peternakan khusus dan peran konsultasi sebenarnya ada dalam daftar kekurangan keterampilan saat ini. Misalnya pekerjaan pertanian berikut ini saat ini diklasifikasikan sebagai pekerjaan terampil dan dalam kekurangan. Manajer peternakan sapi perah. Manajer peternakan, manajer peternakan, ternak campuran, manajer peternakan sapi potong, manajer peternakan rusa. Sana juga terkait dengan peran keterampilan seperti konsultan pertanian yang dapat memenuhi syarat untuk jalur residensi di bawah visa ini. Jadi intinya jika Anda memiliki pengalaman kualifikasi yang tepat dan tawaran pekerjaan dalam pekerjaan manajemen pertanian yang kekurangan tertentu, Anda bisa mendapatkan visa migran terampil. Ini akan memungkinkan Anda untuk berimigrasi ke Selandia Baru secara permanen dan akhirnya mengajukan permohonan izin tinggal setelah 2 tahun bekerja penuh waktu dalam pekerjaan terampil Anda. Namun ada persyaratan ketat yang harus dipenuhi. Anda memerlukan kualifikasi yang relevan seperti gelar sarjana atau diploma pasca sarjana di bidang pertanian, bisnis agri manajemen atau bidang terkait. Anda harus memiliki pengalaman kerja yang terbukti mengelola operasi pertanian yang signifikan dan tim karyawan umum. Peran buruh pertanian tidak memenuhi syarat. Tawaran pekerjaan harus setidaknya 30 jam per minggu secara berkelanjutan dan permanen. Bukan musiman atau sementara. Anda tawaran pekerjaan harus didukung oleh dokumentasi dari perusahaan Selandia Baru Anda yang menjelaskan mengapa Anda dibutuhkan untuk peran kekurangan tersebut. Anda harus memenuhi ambang batas poin minimum berdasarkan kualifikasi Anda, pengalaman, usia, tingkat keterampilan, dan faktor-faktor lain yang dinilai oleh imigrasi NZ. Selain perusahaan Anda harus menjadi perusahaan imigrasi yang terakreditasi NZ untuk mensponsori Anda untuk jenis visa ini sehingga Anda harus mencari lowongan pekerjaan di peternakan atau perusahaan pertanian di NZ yang telah melakukan proses sertifikasi ini. Jika Anda memenuhi semua persyaratan di atas, migran terampil kategori visa memberikan jalur yang kuat untuk mendapatkan status tinggal di Selandia Baru setelah bekerja penuh waktu selama 2 tahun dalam profesi keterampilan manajemen pertanian Anda. Namun jika Anda tidak memiliki perpaduan yang tepat antara kualifikasi lanjutan dan keahlian manajemen yang luas, sayangnya peran buruh pertanian umum akan menjadi pilihan Anda. Anda tidak memenuhi syarat untuk visa ini. Visa ini sebenarnya ditujukan untuk pekerjaan yang kekurangan
bukan pekerjaan tingkat pemula. Untuk menyimpulkan kategori migran terampil, visa adalah pilihan utama yang dapat mengarah langsung ke tempat tinggal untuk jenis manajemen pertanian khusus senior dan peran konsultasi yang terbatas. Dan standar pekerja pertanian memiliki kriteria kelayakan yang lebih ketat dibandingkan dengan visa sementara namun memberikan hak kerja jangka panjang dan hak tinggal. Realitas visa kerja pertanian di Selandia Baru. Kini kita telah membahas rincian berbagai jenis visa. Saya ingin memberikan ringkasan yang realistis visa kerja pertanian di Selandia Baru untuk mengelola ekspektasi. Kenyataannya adalah bahwa peran paling dasar sebagai buruh tani seperti pemetik buah, peternakan sapi perah, pencukuran bulu domba, dan pekerjaan tangan di peternakan secara umum tidak secara langsung mengarah pada izin tinggal permanen atau sponsor visa jangka panjang. Anda bisa mendapatkan pengalaman berharga di bidang ini visa sementara seperti visa liburan kerja atau visa kerja musiman, tetapi visa tersebut hanya memperbolehkan Anda untuk tinggal sementara di ENS hingga maksimal 12-24 bulan. Visa tersebut tidak memberikan jalur langsung menuju status residensi. Satu-satunya posisi pertanian yang dapat diandalkan untuk mengarah ke residensi memerlukan kualifikasi tingkat yang lebih tinggi dan pengalaman manajemen yang cocok dengan daftar kekurangan. Keterampilan di Selandia Baru. Umumnya mereka adalah peran senior seperti konsultan dan penasihat khusus manajer pertanian. Kecil kemungkinannya bahwa rata-rata pemilik peternakan akan mampu mensponsori tenaga General Farm untuk residensi meskipun Anda sudah bekerja untuk mereka selama berbulan-bulan. Atau tahun yang sayangnya tidak realistis dalam sistem imigrasi saat ini. Saya tahu beberapa wisatawan datang dengan kesalahpahaman dan berpikir bahwa mereka dapat dengan mudah mendapatkan izin tinggal permanen sebagai pekerja pertanian. Namun kenyataannya dibutuhkan kualifikasi keterampilan tingkat lanjut atau jalur visa alternatif yang aktif dalam banyak kasus. Akan tetap mendorong mereka yang tertarik pada pekerjaan pertanian untuk datang merasakan kehidupan di Selandia Baru dengan liburan kerja atau visa musiman. Mereka memberikan peluang luar biasa untuk tinggal di sini sementara dan mendanai perjalanan Anda melalui buruh tani. Pastikan untuk mengelola ekspektasi Anda seputar tempat tinggal jangka panjang. Terbuka untuk mendapatkan keterampilan yang dapat ditransfer. Anda dapat melamar ke industri lain juga dengan sikap dan upaya persiapan yang tepat. Anda dapat memiliki petualangan yang luar biasa melakukan pekerjaan pertanian di Aotearoa. Kuncinya adalah memahami opsi visa yang realistis berdasarkan latar belakang dan tujuan Anda sejak awal dengan baik. Mencakup perincian penting yang perlu Anda ketahui tentang jalur menuju tempat tinggal melalui pekerjaan pertanian di Selandia Baru. Saya harap video ini memberikan kejelasan dan mengatasi ekspektasi yang menyesatkan. Poin-poin penting yang perlu diingat adalah sebagian besar pekerjaan di pertanian mengarah pada visa sementara hanya seperti liburan kerja atau pekerjaan musiman. Ini memungkinkan Anda untuk tinggal Z hingga 12 AV maksimal 24 bulan. Jalur utama menuju tempat tinggal adalah melalui kategori migran terampil visa, tetapi Anda memerlukan kualifikasi dan pengalaman untuk pekerjaan yang kekurangan, seperti manajemen pertanian khusus atau peran konsultasi. Ada opsi alternatif untuk mendapatkan tempat tinggal serta visa kerja pasca studi investasi atau kemitraan. Pertimbangkan semua pilihan Anda. Tahu saya di komentar jika Anda memiliki pertanyaan lain. Saya tahu sistem imigrasi Selandia Baru bisa rumit, jadi saya selalu dengan senang hati membantu menjelaskan jalur realistis berdasarkan Anda latar belakang dan tujuan tertentu. Terima kasih telah nonton dan sampai jumpa di video berikutnya di mana kita akan membahas biayanya.